Selamat siang. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Yuni Ramadhani, SPD. Beliau adalah seorang guru di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. Beliau adalah guru produktif untuk jurusan kecantikan. Selamat siang Bu Yuni, apa kabar hari ini? Selamat siang, baik, alhamdulillah. Senang ketemu Ibu pada siang hari ini. Terkait kita kan akan mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu. Jadi sebelum kita melakukan hal itu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Silakan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan diri Ibu sebagai guru. Kemudian untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Itu ya Bu ya. Baik, saya akan menanyakan yang pertama. Pada saat kegiatan observasi nanti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran ingin saya capai agar peserta didik dapat mengidentifikasi 5 gerakan dasar pemijatan wajah. Selanjutnya, agar peserta didik dapat melakukan pembersihan wajah dengan 5 pokok gerakan pembersihan pemijatan wajah. Yang selanjutnya, agar peserta didik dapat melakukan pemijatan wajah dengan menggunakan 5 gerakan dasar pijat wajah. Baik, saya ulangi ya Bu ya. Yang pertama, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 gerakan dasar dalam pemijatan wajah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membersihkan wajah dengan 5 pokok gerakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pemijatan wajah dengan menggunakan 5 gerakan wajah tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti? Pengembangan yang ingin saya capai itu beragam ya. Yang pertama itu ingin meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan gerakan massage. Selanjutnya meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa terhadap klien. Yang ketiga, manajemen waktu dalam pelaksanaan kegiatan massage. Selanjutnya, keterampilan dalam memecahkan masalah pada kulit wajah. Selanjutnya, berpikir kritis. Baik. Jadi ada 5 ya Bu ya, tujuan yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti. Berikutnya, pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya? Yang pertama, membuat pertanyaan pemantik terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, metode pembelajaran seperti diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Selanjutnya, model pembelajarannya project based learning. Ya, dan tadi untuk metode pembelajarannya ada presentasi. Ada presentasi juga. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Saya menggunakan internet dengan video pembelajaran yang dibuat sendiri. Oh gitu, jadi media interaktif gitu ya Ibu ya. Baik. Kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi akademik di kelas Ibu? Kebetulan pada hari Senin tanggal 26 Februari nanti pas itu jam pelajaran saya, jadi bisa dilakukan. Baik, itu di kelas berapa Bu? Di kelas 11 kecantikan 1. Kira-kira jam berapa saya bisa masuk kelas Ibu? Di jam 10.30 sampai jam 12. Oh baik, jadi nanti pada hari Senin besok tanggal 26 Februari jam 10.30 sampai jam 12 saya akan masuk di kelas Ibu di kelas 11 kecantikan 1. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita akan ketemu di observasi pada hari Senin tersebut ya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari
Baik anak-anak, sekarang kita mulai berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan absen dulu ya. Akila Oktaviani, Saya. Anis Marcella, Saya. Cika Indah, Saya. Ismanto Arifah, Janis Hana Pratiwi. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru. Tapi terlebih dulu saya ingin mengulang materi kita minggu yang lalu ya. Ada yang masih ingat materi kita apa yang minggu lalu? Tentang analisa kulit wajah. Nah ini saya menanya nih ya, masih ingat gak tiga teknik diagnosa atau 3 langkah diagnosa? Nah coba saya tanya Janis. Ya, amanes, inspeksi dan palpasi. Saya jelaskan sedikit. Amanes itu melakukan komunikasi dengan pelanggan. Inspeksi adalah mengetahui diagnosa mengetahui jenis kulit pelanggan. Akan bertanya kepada kalian nih ya seputar masas atau disebut dengan pemijatan wajah nih. Apakah kalian pernah melakukan masas? Pernah? Ketika kamu melakukan masas, apa yang kamu rasakan? Relax, nyaman. Oh, enak ya kalau dimasas? Nah, apakah masas itu penting nak dalam bagian dari perawatan wajah? Penting ya. Nah, selanjutnya, apakah ada manfaat dari masas tersebut nak? Ada. Apa salah satu contoh manfaat masas yang kalian ketahui? Melancarkan peredaran? Iya, benar sekali. Oke. Baik anak-anak, hari ini saya akan menyampaikan tujuan CP dan TP kita pada hari ini ya, yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah dapat mengidentifikasi 5 gerakan dasar pemijatan wajah atau masas ya, dan dapat melakukan pembersihan wajah dengan 5 pokok gerakan pembersihan pemijatan wajah atau masas, serta melakukan pemijatan wajah dengan menggunakan 5 gerakan dasar pijat wajah. Baik anak-anak, di sini akan saya tanyakan lagi nih, apa itu pengerutan wajah atau masas? Baik, di sini masas berasal dari bahasa Arab yang berarti mas, ya nak ya. Selanjutnya artinya adalah menekan dengan lembut, ya. Jadi masas itu kita melakukan penekanan tapi secara lembut. Keseluruhan masas itu adalah tindakan dengan cara mengurut atau memijat pada bagian tertentu dengan menggunakan kedua tangan atau alat-alat khusus sesuai dengan tujuan ya. Masas ini dilakukan pada jaringan tubuh yang lunak untuk memperlancar peredaran darah dan menghilangkan kelelahan maupun untuk penyembuhan. Perhatikan baik-baik video tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Saya Yuni Ramadhani. Kali ini saya akan membuat video media pembelajaran tentang pengurutan kulit wajah secara manual.
kalian melihat tayangan TV tadi, kita akan membuat kelompok ya Nak ya. Selanjutnya kalian ini akan melakukan praktik ya, praktik apa Nak? Masak ya. Selanjutnya setelah itu kalian akan membuat langkah gerakan masak. Nanti saya akan membagikan LKPD-nya buat kalian. Ketika masak, nanti kalian membuat videonya juga ya. Nah, anak-anak, saya akan melakukan demo terlebih dahulu. Apakah perlu? Perlu, baik. Sebelum ini saya akan melakukan demo dulu sebentar. Anak-anak, silakan kalian bangun, kalian melingkar mengelilingi saya demo. Pertama-tama adalah kita melakukan pembersihan wajah ya. Pembersihan wajah kita dengan menggunakan 5 pokok gerakan pembersihan wajah. Tadi kalian sudah lihat videonya ya. Sekarang kalian perhatikan dari gerakan tangan saya. Ini gerakan dahi ya, ini encourage pada dahi ya. Selanjutnya ini kita gerakan melingkar pada bagian mata ya. Oke, setelah ini baru kita terakhir lagi ya. Kita lakukan gerakan encourage. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pembersihan. Angkat sisa kosmetiknya ya. Ini kita angkat. Oke, selesai. Baik anak-anak, sekarang kita bagi kelompok ya. Satu kelompok kita buat 3 orang ya Nak ya. Di sini kalian akan melakukan gerakan masak dimulai dari pembersihannya ya sampai selanjutnya gerakan 23 gerakan masak tersebut yang menggunakan gerakan dasar ya. Ingat ya, 5 gerakan dasar tadi ya. Encourage, reset, vibrasi ya, support dan friction. Baik, sebelum kita melakukan praktek, mari kita lakukan ice breaking. Oke, sekarang silakan berdiri di tempat. Ayo Nak, semangat. Kita akan membuat satu proyek ya. Yang pertama kalian melakukan persiapan area kerja ya. Kalian melakukan gerakan masak. Selanjutnya kalian membuat video gerakan masak tersebut ya. Lanjut nanti saya akan setelah praktik selesai, kalian akan saya beri lembar kerja LKPD ya. Di situ kalian akan membuat lambang gerakan dasar masak. Setelah itu kalian masing-masing kelompok akan melakukan presentasi dari hasil kerja kalian tersebut dan menampilkan proyek kalian masing-masing. Oke, paham? Paham. Kalau begitu silakan kalian berlanjut mempersiapkan praktiknya.
sudah membuat video. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja untuk LK yang kedua ya. Ini kalian kerjakan. Oke. Ya, selanjutnya setiap kelompok. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan LK tersebut. Nanti LK tersebut akan kalian presentasikan. Dan jangan lupa kalian juga membuat ini anak ya, PPT, Canva untuk kalian presentasikan di depan kelas. Seputar apa tadi? Materi tentang masa. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kelompok mana dulu yang mau maju ke depan untuk presentasi? Baik, ini kelompok 1 ya. Oke, silahkan kalian maju. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang teknis dasar masa. Silakan. Konsep dasar masa. Masa berasal dari bahasa Arab mas yang berarti menekan dengan lembut. Sedangkan dari bahasa Yunani masret yang berarti memijat. Masa merupakan tindakan dengan cara mengurut atau memijat pada bagian tertentu dengan kedua tangan atau alat-alat khusus sesuai tujuan. Masa dilakukan pada jaringan tubuh yang lunak untuk memperlancar peredaran darah. Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam masa? Ya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengurutan wajah atau massage wajah? Silakan dijawab. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan produk sesuai dengan jenis kulit. Terus hindari menapakkan terlalu banyak tekanan saat melakukan pembuatan wajah. Terus yang terakhir teknik massage sebaiknya dilakukan oleh alat terapis wajah yang bertahan. Kami akan menjelaskan untuk proyek kami yang kedua. Jadi di sini gerakan pertama adalah kures, yaitu mengusap wajah ke kanan. Gerakan kedua kures, gerakan ketiga kures dijalur sama yang kures. Gerakan keempat yang kures, gerakan kelima juga. Baik, kira-kira untuk kelompok lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan seputar LK yang kedua ini? Sudah paham semua ya kira-kira? Sudah. Nah, sekarang untuk penayangan videonya nanti akan kita tayangkan di minggu berikutnya. Ya. Selanjutnya silakan dulu. Sekian presentasi dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan tes formatif. Silahkan kalian buka aplikasi Quizizz. Di situ saya sudah mengirimkan link aplikasi tersebut dan lanjutkan silahkan untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di situ. Oke? HP-nya. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Oke. Saya akan cek. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan
kerjakan lembar asesmen diagnostik ya. Di sini nanti kalian silakan menjawab pertanyaan yang ada di lembar ini ya. Lanjut kita mengerjakan lembar refleksi ya Nak ya. Silakan kamu kerjakan refleksinya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, saya minta satu orang untuk maju ke depan untuk membacakan refleksinya. Silakan, Musifa. Apakah kamu sudah dapat menerapkan konsep dasar penguratan wajah atau massas? Ya, sudah. Apakah kamu dapat menjelaskan urutan gerakan pembersih wajah? Ya. Apa saja kesulitan yang dapat diidentifikasi pada kegiatan melakukan pengenalan wajah pada saat melakukan gerakan KPP? Apakah kamu sudah dapat melakukan pengurutan wajah atau massas dengan 5 gerakan dasar massas secara benar? Ya. Anak-anak, selesai sudah materi kita pada hari ini tentang apa? Ya, atau pengurutan wajah. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa teknik-teknik pemijatan pada wajah dapat membawa berbagai manfaat seperti meningkatkan sirkulasi darah, merelaksasi otot wajah, dan meningkatkan kesehatan kulit. Pemijatan wajah memberikan pengalaman relaksasi. Penting untuk memahami teknik-teknik yang benar dan memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan yang harus dilakukan dalam melakukan massas wajah. Dari materi yang sudah diberikan tadi, dari kegiatan praktik yang sudah kita lakukan, apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah? Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau begitu mari kita aplaus untuk diri kita sendiri. Untuk pertemuan kita selanjutnya adalah kita akan melakukan perawatan kulit wajah tidak bermasalah. Di rumah dibaca-baca kembali materinya ya, agar kita minggu depan bisa lebih mudah untuk memahami praktiknya. Oke, sampai di sini dulu kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Enda Agustini, CGP Angkatan 9 dari SMKN 3 Bandar Lampung. Pada kali ini saya didampingi oleh Ibu Yuni Ramadhani. Beliau adalah guru produktif kecantikan. Kemudian sebelah kanan saya adalah Ibu Marfilia Arum Sayekti. Beliau adalah pengajar praktek. Baik, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Apa kabar Bu Yuni? Baik, alhamdulillah. Baik, setelah kita melakukan observasi di kelas tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Yuni, boleh Bu? Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi yang kita lakukan di kelas tadi? Jadi agak sedikit gugup ya, tapi observasi berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan kembali tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas. Saya melakukan pengembangan pada area pengetahuan dan keterampilan. Baik. Apa langkah-langkah yang telah Ibu lakukan di kelas tadi terkait untuk mencapai area pengembangan tersebut? Tahap awal saya menstimulasi siswa ya, seperti itu.
sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan kelas tadi Ibu anggap berhasil atau tidak? Berhasil, namun masih perlu peningkatan lebih baik lagi. Baik. Apakah ada kendala dalam Ibu mencapai area pengembangan tersebut? Kendala atau masalah yang Ibu alami di kelas? Pada saat di kelas, Ya. ada beberapa siswa yang masih terlihat kurang aktif. Bagaimana Ibu supaya membuat anak-anak tersebut menjadi aktif di kelas Ibu? Saya melakukan pendekatan dan mengajak mereka untuk menjadi lebih aktif lagi. Apa yang akan Ibu lakukan supaya harapan Ibu tersebut dapat terrealisasi? Saya melihat minat siswa sampai di mana dan saya coba untuk melakukan pendekatan juga dan membuat media ajar yang lebih menyenangkan. Baik. Kapan akan Ibu lakukan perubahan tersebut? Untuk pada pertemuan pembelajaran. Terima kasih Bu Yuni atas informasinya. Demikian tadi percakapan observasi kami Bu. Menurut Ibu apa tanggapan Ibu terhadap percakapan pasca observasi tersebut? Ya, untuk pasca observasi yang tadi telah dilakukan sudah baik, sehingga nanti proses pembelajaran berikutnya untuk dapat lebih baik lagi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan minatnya. Terima kasih Bu. Demikian percakapan pasca observasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.